Selamat pagi kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Jumpa lagi di video casting Psikoedukasi Puskaloka. Kali ini edisinya spesial, yaitu menyambut ulang tahun dari Fakultas Psikologi Sanata Dharma yang ke-26. Nah, edisi spesial ini juga spesial direkam dari Studio Audio Visual Universitas Sanata Dharma. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Sita, saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Tema hari ini kita akan membahas tentang sejarah psikologi lahir di Indonesia ya. Kalau kawan-kawan semuanya biasanya hanya belajar aliran-aliran psikologi ya, sejarah aliran psikologi ya di secara global. Nah, kawan-kawan justru mungkin kadang malah jarang mendengar bagaimana sejarah lahirnya ilmu psikologi ini di Indonesia. Ya, bagaimana psikologi ini berkembang dan sekarang menjadi salah satu jurusan yang sangat populer dan banyak sekali peminatnya. Nah, oleh sebab itu kami bersyukur karena ada kedatangan dari Profesor Supratiknya. Beliau adalah guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Nah, Profesor Supratiknya ini lebih biar lebih akrab, maka kita sapa dengan sebutan Pak ya, Pak ya. Selamat pagi Pak Pratik. Selamat pagi Bu Zita. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik seperti biasa. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Baik, Pak Pratik, kan seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga ke kawan-kawan bahwa kita itu jarang mendengar sejarah lahirnya ilmu psikologi di Indonesia. Nah, apakah Pak Pratik berkenan untuk membagikan pengalamannya dan pengamatannya sebetulnya sejarahnya psikologi hadir di Indonesia dulu tuh gimana, Pak? Oke. Bisa kita lihat dengan cara demikian ya. Kita bagi dua periode gitu ya, prasejarah dan sejarah. Maksudnya begini, prasejarah itu saat sebenarnya psikologi sudah hadir ya, tapi belum dalam bentuk disiplin ilmu maupun praktek layanan yang bersifat formal. Itu kita sebut prasejarah. Tapi kan psikologi itu melekat dalam diri manusia toh. Dikatakan, ada yang mengatakan ya di mana ada manusia di situ sebenarnya ada psikologi gitu kan. Maka kalau dalam arti tertentu ya sejarah psikologi itu ya dimulai sejak Adam dan Hawa sebenarnya kan. Itu. Nah, tapi misalnya saya biasa membedakan prasejarah itu sebelum psikologi menjadi disiplin ilmu ya toh, diajarkan di perguruan tinggi dan seterusnya, dan sebagai praktek profesi ya. Lalu sejarah itu dimulai sejak psikologi di Indonesia khususnya ya, itu mulai diajarkan sebagai disiplin ilmu di perguruan tinggi. Penandanya apa? Sebagai disiplin ilmu itu menarik ya. Menariknya begini, karena itu muncul dari kebutuhan di lingkungan kedokteran ternyata ya, khususnya kedokteran jiwa gitu kan. Itu tahun 50-an ya. Profesor Slamet Iman Santoso itu seorang psikiater di Universitas Indonesia ya, dari pengalamannya baik sebagai psikiater tapi juga lebih-lebih sebagai beliau itu guru, sebagai pendidik. Itu mengamati pentingnya gitu ya psikologi untuk waktu itu dirasakan baik di bidang pendidikan ya maupun di bidang praktek. Pekerjaan. Beliau mengamati ini prihatin ya dengan mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu kan. Lalu terpaksa harus
tidak melanjutkan kuliah karena kurang sesuai dengan minatnya dan seterusnya. Jadi awal kelahiran psikologi itu muncul sebagai disiplin ilmu itu dipicu oleh gagasan ini Profesor Slamet. Oh, kalau begitu kok kayaknya penting ya kehadiran psikologi untuk ini membantu orang memilih jurusan sesuai dengan minat dan kemampuannya, gitu kan? Kalau dari pihak perguruan tinggi maupun orang yang memberi pekerjaan untuk memilih calon-calon yang sesuai, gitu kan? Kemampuan maupun minatnya, supaya baik kalau itu di bidang pendidikan itu proses belajarnya bisa lancar, kalau dalam bidang pekerjaan pelaksanaan pekerjaannya juga lancar. Intinya kan kuncinya memperoleh, dalam kata-kata Profesor Slamet ini, the right man and the right place, gitu ya kan. Nah, lalu pada tahun 52 itu praktis sering disebut sebagai penanda kelahiran psikologi sebagai disiplin ilmu, ya. Dan semula itu dibuka sebagai jurusan dalam Fakultas Kedokteran. Di mana itu, Prof? Di Universitas Indonesia. Di UI. Ya, di UI tahun 52. Ya kan? Lalu dan itu juga sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan kalangan kedokteran juga, khususnya kedokteran jiwa, ya kan? Khususnya untuk sebenarnya assessment, ya kan? Assessment. Karena psikologi punya keahlian di bidang assessment, khususnya dengan tes psikologis, ya toh? Sebagai bahan untuk diagnosis, gitu kan? Yang melakukan diagnosis para psikiater, gitu kan? Begitu juga intervensinya. Nah, tapi kehadiran psikolog ini tetap diperlukan dalam rangka itu menyediakan data assessment, yaitu untuk keperluan layanan bagi klien. Nah, ini kalau yang saya tangkap berarti pada awalnya Prof Slamet ini berpikir bahwa ada profesi psikologi yang sesungguhnya diperlukan untuk membantu psikiater, ya. Karena beliau adalah psikiater. Betul, psikiater maupun kebutuhan masyarakat pada umumnya untuk tadi assessment. The right man in the right place, penempatan. Baik dalam pemilihan jurusan sekolah maupun rekrutmen calon pegawai yang tepat. Ya, jadi kayak tes ya, cuma assessment dan tes. Betul, terutama itu memang. Ya, terutama itu salah satu sisi, ya kan. Lalu ini menandai kelahiran psikologi sebagai disiplin ilmu, ya. Lalu memang sesudah berdiri di UI sesudah 52 sebagai bagian tahun 52 itu sebagai bagian dari Fakultas Kedokteran, beberapa tahun kemudian berdiri sebagai Fakultas Psikologi di UI, ya kan. Lalu diikuti juga oleh di Jogja, gitu. Tapi dari prasejarah yang berbeda di UGM, Universitas Gadjah Mada. Psikologi sebagai disiplin ilmu lahir bukan dari rahim Fakultas Kedokteran di UGM, tapi dari Fakultas Pedagogi. Fakultas Pedagogi, ya, di lingkungan UGM. Itu semula kelahirannya itu juga dipicu oleh perkembangan kebutuhan di bidang pendidikan calon guru, ya, secara nasional, ya kan. Fakultas Pedagogi pada tahun 50-an akhir, ya, itu dari UGM mereka memisahkan diri menjadi IKIP,
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, ya kan, dengan kampus yang hanya bersebelahan gitu kan, dipisahkan oleh Jalan. sungai dan lembah itu, Betul. ya kan. Dan rektornya pun kayaknya yang pertama itu Profesor Sutrisno Hadi, itu adalah dosen kemudian di Fakultas Psikologi UGM. Nah, bagian psikologi itu tetap di UGM, lalu menjadi semacam jurusan psikologi awalnya. Di bawah Langsung UKIP. di bawah, bukan, di bawah UGM. Oh, oke. Karena pedagogi semua sudah pindah Sudah ke memisahkan diri Karangpalang, ya. betul, sebagai Oke. IKIP, gitu kan. IKIP kayaknya itu termasuk yang pertama, dugaan saya ya, sebagai IKIP loh, sebagai IKIP itu termasuk yang perdana saya kira. Lalu yang tetap tinggal di UGM itu bagian psikologinya. Ya awalnya katanya masih dipimpin langsung oleh rektor, Pak gitu. Prof. Sutrisno Hadi. Ya toh. Rektor UGM maksud saya. Oke. Ini jurusan psikologi yang tinggal di UGM itu masih dipimpin langsung oleh rektor, gitu. Lalu pada tahun 65 kayaknya itu berdiri sebagai fakultas Oke. psikologi. Dengan kata lain, kalau di UI itu prasejarahnya adalah kedokteran, khususnya kedokteran jiwa. Kalau di UGM prasejarahnya pedagogi, Oke. gitu kan. Iya. Lalu masih ada satu lagi sebenarnya yang ini mestinya memberi warna juga ya pada perkembangan psikologi di Indonesia. Itu yang menarik di Bandung. Di Bandung, di sana juga ada Fakultas Psikologi akhirnya. Tapi lahirnya itu dari rahim Pusat Psikologi Angkatan Darat. Oh, Ya. ini kampus mana Pak? Ini universitas apa? Pajajaran. Oh, Unpad itu Ya, dari jadi para perintis Fakultas Psikologi Unpad itu pada awalnya adalah para pejabat Dinas Psikologi Angkatan Darat. Oke. Para perwira menengah gitu, mereka ditugaskan belajar di Belanda lalu pulang, lalu selain kembali ke ke unit satuan kerja mereka di Pusat Psikologi Angkatan Darat, mereka kemudian juga diminta membentuk Fakultas Psikologi di Unpad. Oke. Tahunnya saya agak lupa tapi tidak terlalu berjauhan ya dengan UI 59 kayaknya, UGM 65 itu, Unpad itu diantara ini saya kira, ya kan? Oke. Jadi ada semacam tiga prasejarah sebenarnya ya psikologi di Indonesia. Oke. Ya itu sebagai disiplin. Ya, pada awalnya itu ya. Ya, berarti. jadi sejak tahun-tahun itu, sejak berdirinya 3 fakultas psikologi itu, psikologi resmi mengawali sejarahnya sebagai disiplin ilmu di Indonesia. Lalu diikuti oleh pendirian berbagai fakultas psikologi di PTS maupun PTN lain, gitu kan. Perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di berbagai kota di Indonesia. Sebagai profesi, nah itu, ya kan? Itu ditandai oleh berdirinya Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, ISPSI. Itu pada tahun 79 kalau tidak keliru, ya kan? Tahun 79 Ikatan Sarjana Psikologi yang tentu sebagian sebenarnya anggotanya itu belum berijazah sarjana psikologi, gitu kan? Karena misalnya yang di UGM itu kan sarjana mereka banyak yang pedagogi kan? Apakah itu berbeda karena dari 3 prasejarah itu, dari 3 unsur yang berbeda, lalu membentuk ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Betul, Lalu betul. apa yang membuat Pak Pratik tadi mengatakan bahwa ini
berbeda karena di UGM itu pedagogi. Betul. Kan juga sama-sama psikologi, Pak. Oh betul, betul. Tapi kemudian kan minat mereka itu kelihatan kan, yang di UGM pada awal perkembangan Fakultas Psikologi UGM itu memang orientasinya lebih ke sebenarnya pendidikan. Banyak psikolog seniornya ya, seperti Profesor Masrun, Sutresno Hadi, Sumadi Suryabrata, ya, Mulyani Martania, itu mereka lebih Profesor Bimo Walgito, nah itu kuat orientasi ke pendidikannya sebenarnya, ya kan, termasuk kemudian memasuki wilayah misalnya pengukuran psikometri dulu kan agak terkenal itu orientasi UGM itu ke sana, ya kan. Di Jakarta berbeda memang sesudah berpisah dari kedokteran. Ya karena itu di kota besar yang mencolok itu orientasinya memang ke industri, PIO, UI itu, ya kan? Itu pada zaman itu sebenarnya. Jadi ada semacam apa ya, stereotyping gitu. UI itu apa namanya, PIO, ya. Lalu ada kuat Prof di mana gitu betul, ya. Prof Munandar, ya kan? Dan sebagainya itu, ya kan, sekalipun dalam perkembangan juga apa namanya, tapi tetap kuat menurut saya juga ya orientasinya ke industri ya, di samping juga sosial di UI. Sedangkan di UGM sampai tahun 80-an itu masih menurut saya kuat di bidang ini pendidikan dan measurement gitu kan. Sedangkan di Unpad itu apa namanya, memang agak dulu di sana ada seorang dosen, saya yakin tidak tahu persis, itu seorang pastor juga, M.A.W. Braur. Itu memberi warna klinis di Unpad. Oh, ya, iya. Pak Braur itu. Psikolog atau psikiater? Psikolog. Dia psikolog. Oh, ya, psikolog. Itu di Unpad di Bandung ya, di Bandung ya. Itu mewarnai apa ya, munculnya stereotipe, oh Bandung itu lalu orientasinya ke klinis ya, betul, dan sampai sekarang kan beberapa tokoh clinician itu memang seperti Bu siapa, Sawitri siapa itu ya, kan Bu Sawitri ya, betul, klinis ya kan. Nah itu menjadi stereotipe gitu loh ya, stereotipe. Nah ini kan tokoh-tokoh ini latar belakang sarjananya belum semua psikologi. Terutama yang menonjol di UGM seperti waktu itu kan Profesor Sumadi Suryabrata, Profesor Masrun, kan ijazahnya mereka pedagogi, S1-nya. Oh gitu. Iya kan? Nah, sekarang kan ini ikatan sarjana psikologi gitu loh. Sebabnya ya, Pak Pratik bilang itu bukan. Iya, nah itu pada awal itu menimbulkan sedikit, ya bukan ketegangan, tapi kekurang nyamanan gitu loh. Ya ada suasana itu. Sementara yang muda-muda memang sudah sarjana psikologi gitu kan. Itu generasinya seperti misalnya Pak Jamaluddin Ancok. Nah itu mereka sudah psikolog kalau itu gitu kan. S1-nya psikologi. S1-nya psikologi. Ada Bu siapa? Yohana Indang Prawitasari, ada Profesor Aswar. Itu mereka memang sudah psikolog gitu loh. Nah, lalu kan yang sepuh-sepuh ini, wah saya kok gitu kan. Sekalipun mereka, tapi seperti Prof. Sumadi itu MED juga. Jadi education juga memang di S2-nya gitu kan. Kayaknya baru sesudah di doktor itu psikometri khususnya. Prof. Masrun juga. Nah, lalu pada tahun ISPSI itu 79, lalu dalam sebuah kongres ya di Bandung atau di Jakarta, saya agak lupa, itu berubah dari ISPSI karena istilah sarjana dipandang menyempitkan cakupan gitu kan. Lalu diubah menjadi himpunan psikologi
itu sekitar tahun sudah 2000-an, lupa persisnya saya. Ya, himpunan psikologi lalu itu mencakup latar belakang pendidikan yang lebih stratanya lebih luas, ya kan, bukan hanya sarjana. Sekarang sudah lalu kan mulai UI, UGM punya program magister juga, punya program doktor dan seterusnya. Lalu, nah itulah sejak itu menurut saya menjadi lebih mulai bergulir sejarah psikologi di Indonesia gitu. Nah, menarik ini Pak, karena kan ini kan tadi lahirnya disiplin ilmu psikologi sebagai disiplin ilmu di Indonesia. Kemudian kalau itu praktek, itu kan juga mengalami pergeseran ya Pak ya? Betul. Jadi awalnya S1 sudah langsung psikolog. Oh betul. Kemudian S1 plus, betul. Kemudian jadi magister, dan tampaknya kayaknya ada perubahan lagi ya terkait dengan undang-undang pendidikan di psikologi ini. Betul. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya, itu kemudian kita masuk struktur atau sistem pendidikan tingginya sendiri. Itu betul. Jadi memang tahun 70-an itu dulu orientasi pendidikan tinggi itu berkiblat ke Eropa sebenarnya. Ya toh? Dengan sistem yang disebut paket atau maka ada angkatan gitu ya. Lalu tahun 70-an itu mulai diperkenalkan sistem kredit semester, SKS ya itu. Ini kan sistem Amerika ini. Oh, saya malah baru tahu. SKS itu Amerika ya. Okay. Nah, itu tahun 70-an gitu kan. Lah dalam masa transisi seperti saya, ijazah saya itu masih DRS. Itu sistem Belanda. Paket tadi. Ya, tahun gitu ya. Jadi naik istilahnya itu naik tingkat betul. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Ya toh? Karena ini paket gitu. Okay. Sehingga memang itu Belanda, itu DRS itu, Dr. Andes itu. Itu sistem Belanda. Lalu tahun 70-an itu dan ketika menggunakan sistem Belanda itu, Eropa itu DRS, itu memang kurikulumnya sudah memuat juga kurikulum profesi sebenarnya. Dalam bentuk dulu itu studi kasus, ya. Maka beban studinya memang agak banyak, sekitar 175 SKS untuk mencapai DRS itu, ya kan? Oh wah ya. Tapi sudah otomatis juga mendapat kualifikasi psikolog. Boleh praktek gitu kan ya? Boleh praktek, sekalipun ya pada zaman itu aturannya itu belum serapi seperti sekarang, ya kan? Ada namanya surat tanda registrasi, ada surat izin, itu belum dikenal waktu itu. Tapi kita sudah psikolog memang sebenarnya. Secara beban studi itu sudah sangat memenuhi gitu kan. Lalu sambil itu perubahan ke sistem SKS, lalu juga berubah formatnya. Program profesinya itu di format secara terpisah dari program sarjananya gitu. Lalu dikenal apa yang disebut S1 plus gitu kan. Betul. S1 plus, jadi menyelesaikan program sarjana dulu ya, baru kayaknya tidak wajib waktu itu ya kan, hanya mereka yang berminat untuk masuk ke dunia praktek ya silakan menempuh program profesi yang plus ini. Ya toh, sarjana 144 SKS, profesinya itu antara 24 sampai 36 SKS dugaan saya. Saya tidak mengalami sendiri. Tapi waktu itu belum ada klinis, industri, pemisahan itu ya, pendidikan. Sosial. Belum tajam. Baru kemudian pada tahun 2000-an berapa ya, mungkin 2005 atau semacam itu, muncul itu inisiatif program profesinya itu ditempatkan pada program magister. Apa yang bikin itu bisa berubah-ubah, Pak?
Kalau Ya ilmuwannya. apa ya? Di satu sisi memang sementara itu kan juga ada dari sisi peraturan perundangan itu muncul yang disebut KKNI itu kan, yang membagi pendidikan sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan doktor itu menjadi beberapa level itu ya. Ya. Level-level itu loh. Oke. Yang sarjana itu kan level 6, profesi level 7, magister itu level 8 sebenarnya. Nah, sepanjang atau sependek pengetahuan saya, keputusan menjadikan program profesi di level 8 magister itu disesuaikan dengan kelasiman di tingkat ASEAN juga. Konon seperti itu alasannya. Ya. Sekalipun ini memang problematis dari sisi peraturan perundangan. Karena menurut KKNI mestinya itu di level 7 gitu kan. Tapi kan sempat bertahan. Betul. Gitu ya, beberapa tahun. Betul. Ya. Termasuk itu mengakibatkan kita di sana Dharma itu tidak bisa segera mampu membuka itu karena ini melompat ini kan. Iya, dari 6 ke 8 kan. Ke program magister itu artinya kan dosen-dosennya harus psikolog dan bergelar doktor Betul, gitu kan. betul. Nah, itu yang agak menyulitkan. Tertunda-tunda. Nah, tiba-tiba lalu muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ini. Ya, yang barusan baru disahkan ini ya. bulan Juli lalu. Itu menetapkan program profesi psikologi turun kembali mengikuti KKNI ke level 7. Lalu di level 8 tetap disediakan. Jadi kan peraturan menteri yang saya tidak lupa persis itu kan membagi jenis pendidikan tinggi itu menjadi pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi. Lalu digabungkan dengan KKNI. Pendidikan akademik itu terdiri sarjana, magister, doktor, gitu kan. Pendidikan profesi itu profesi level 7, spesialis level 8, subspesialis level 9. Oke. Nah, dengan keluarnya peraturan perundangan ini ya psikologi harus tunduk sekarang. Ya. Jadi Artinya, dia harus general dulu, baru ambil space. Program profesi yang semula di magister itu Ya. harus turun ke Iya. level 7. Iya ya Pak. Nah, ini yang sedang ya pada Perubahannya. iya, baik di lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia maupun di lingkungan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi. Ini himpunan dari para dekan, ya kan, yang menyelenggarakan pendidikan psikologi sekarang sedang dibuat sibuk semua ini. Iya. Karena harus segera menyiapkan itu format pendidikan. Profesi. Di satu sisi memang lebih jelas sekarang. Alurnya kan lebih jelas. Yang akademik sarjana, magister, doktor, akademik. Ya toh? Tekanannya riset misalnya seperti itu. Ya. Ya toh? Khususnya yang magister, doktor. Karena kalau yang sarjana tetap dia harus menyiapkan juga bagi mereka yang akan melanjutkan ke jalur profesi. Gitu kan? Nah, ini menurut saya beban sarjana ini menjadi berat sekarang. Betul. Sebenarnya. Betul. Karena dia harus menyiapkan 2 jalur sekaligus lulusannya. Siap melanjutkan ke program akademik dan sebenarnya ya, dan siap melanjutkan ke juga program jalur profesi. Ini mirip dengan sistem pendidikan di kedokteran nggak sih Pak kalau kayak gini berarti? Betul. Ya, kedokteran. Dan juga sekarang yang diberlakukan seperti itu kan pendidikan guru. Pendidikan guru sekarang ada program profesi PPG. Program profesi guru. Nah, itu yang harus ditempuh sesudah mendapatkan program ijazah sarjana gitu. Kalau dulu kan akta 4 ya, ini beda
beda sebutan? Beda sekarang. Wah. Jadi guru-guru sekarang harus menempuh program profesi juga. Ini berarti memang ya sedang menata ya, kayaknya Betul, negara ini betul. sedang menata keprofesian ini. Betul. Bagaimana di ininya. Nah, sebetulnya menurut Pak Pratik apa pengaruhnya dari perubahan sistem? Maksudnya itu kan sistem di psikologi sebagai disiplin ilmu, kemudian dia akan mengeluarkan bukan produk ya, tapi lulusan ya yang kemudian dia akan ya tadi loh berbeda tadi loh. Ya jadi apa? Maksudnya ada jalur akademik, ada jalur profesi gitu Betul, kan. betul. Ya. Apa implikasinya sih? Ya implikasinya di satu sisi menjadi lebih jelas, gitu kan? Alur ini kan lebih jelas. Baik. Ya. Bagi mereka yang dan begini juga. Selama ini itu kan dibedakan ya antara psikolog dan ilmuwan psikologi gitu. Betul. Ya toh? Padahal kalau misalnya di Amerika misalnya, ya toh? Itu hanya ada satu istilah, psychologist, gitu loh. Betul. Baik itu dia scientist maupun practitioner, gitu kan? Betul. Praktisi maupun ilmuwan ya semua disebut psychologist. Tapi kalau kita kan mendua selama ini. Ya, ada dua. Iya toh? Karena diasumsikan program sarjananya itu pernah itu dinyatakan terminal. Jadi tidak wajib gitu loh. Menempuh program profesi. Nah, dengan skema yang baru ini itu kayaknya memang, dan itu menurut saya logis ya, orang belajar psikologi ya cita-citanya menjadi psikolog kan, gitu loh. Oke, jadi S1 psikologi saja nanti jadi nggak cukup? Tidak cukup, bukan terminal, gitu kan. Ya. Itu memang berbeda begini sebenarnya ya. Termasuk misalnya di Filipina, psikologi itu juga populer dipakai sebagai pendidikan graduate study. Jadi misalnya di Filipina itu dikenal dua jalur, undergraduate in psychology itu. Ada yang BA, Bachelor of Arts, dan Bachelor of Science. Oke. Nah, bedanya yang memilih BSc ini itu biasanya mereka lanjut nanti ke Keilmuan. medical school, di graduate. Nah, ini yang bedanya juga. Kayaknya kalau di luar negeri ya sistem Amerika, medical school itu di graduate. Seperti juga law school. Ya. Mereka harus punya latar belakang undergraduate kan. Betul. Nah, psikologi itu populer karena biasanya diambil bagi mereka yang selanjutnya nanti entah ke medical school, ya toh, termasuk ke mana, kedokteran gigi segala itu di graduate school. Oke. Termasuk law. Oke. Faculty of Law itu kayaknya tidak punya undergraduate, tapi graduate. Oke. Jadi yang masuk ke sana sudah harus punya ijazah S1. Dalam hal ini, maka itu logis. Undergraduate atau S1 atau program sarjana psikologi sebagai terminal. Karena dia tidak akan menjadi psikolog, gitu loh. Ya, itu bisa dilakukan Ya, gitu ya. sementara kalau di Indonesia kan polanya tidak seperti ini. Ya toh, maka mereka yang belajar psikologi itu pasti ingin menjadi psikolog, gitu kan. Kalau di Filipina kan boleh ikut yang fakultas yang Iya, lain berarti. jadi kan? mungkin dia sebenarnya ingin menjadi dokter gitu loh. Tapi untuk ke sana harus punya ijazah undergraduate gitu loh. Nah, yang populer itu wajar juga toh. Psikologi kan banyak pengetahuan maupun keterampilannya itu sangat kompatibel gitu ya dengan katakanlah tugas seorang dokter gitu kan. Betul. Maka menjadi populer memang. Yeah. Di Filipina yang saya saksikan itu populer juga gitu ya.
Tapi kalau di sini, nah itu seorang memilih fakultas psikologi itu pasti ingin menjadi psikolog kalau di sini, ya kan? Dan ini sebenarnya dulu struktur kurikulum tahun 94 itu seperti itu, ya, semacam integrated antara program sarjana dan program profesinya. Yang S1 plus itu ya, Ya, 94. Okay. Yang S1 plus itu, ya, sehingga juga izin pendirian program studi psikologi itu sudah mencakup izin penyelenggaraan program profesinya. Sebenarnya diuntungkan dulu, tapi lalu tiba-tiba itu diputuskan, kalangan psikologi memutuskan profesinya di magister. Ini sebenarnya juga menimbulkan keluhan bagi mahasiswa. Ya harus ke magister dulu. Harus ke magister, artinya mahal. Nah, gitu. Jadi dengan skema yang baru ini itu seperti kembali ke tahun 94. Ini lebih menguntungkan baik bagi mahasiswa, ya no? Lebih murah. Ya, pasti lebih murah gitu ya dibandingkan magister. Termasuk penyelenggaranya. Dosennya sebagai itu S1 plus. Kualifikasinya tidak harus doktor, gitu kan? Masih bisa magister, gitu loh. Jadi banyak pihak diuntungkan sebenarnya dengan pola ini, dan secara konseptual itu lebih menurut saya lebih logis. Artinya pendidikan psikologi itu ya utuh, itu mencakup program sarjana dan program profesi, gitu. Wah, ini menarik. Menjadi psikolog nanti. Nah, ini mahasiswa sekarang sudah harus mengantisipasi ini. Betul, ya kan? Ini karena perubahannya sangat besar gitu ya. Apalagi psikologi itu di Indonesia kan banyak sekali fakultas yang memiliki jurusan atau fakultas psikologi gitu kan. Total itu ada sekitar minimal 185 program studi psikologi. Ya. 185 program studi, cukup banyak itu memang. Ya. Wah, ini tinggal menanti nanti bagaimana HIMSI mengatur pendidikan untuk profesi ini ya. Wah, itu untuk kita di Sana Dharma, menurut saya yakin no problem. Kita optimis. Siap. Karena sebenarnya kurikulum program sarjana kita itu sudah kita rancang sebagai persiapan untuk program profesi. Nah, banyak saya lihat program studi lain tidak seperti itu, gitu. Kita kan banyak praktikum, gitu ya, termasuk untuk assessment dan seterusnya, itu cukup lengkap kita. Jadi siap untuk menempuh program profesi. Tapi di tempat lain itu karena ada semacam mendua terkait bagaimana memperlakukan program sarjana ini loh, kurikulum program sarjana, ya kan? Kan ada cenderung membatasi, kalau di program sarjana ya jangan belajar assessment dulu, gitu kan? Cukup mengenal ini loh. Ada yang kayak gitu nggak diajari tes juga tidak kan? Diajari. Betul. Tidak diajari. Nah itu nanti kan kalau masuk program profesi S1 plus kelabaan lulusannya. Betul. Nah itu ngerombak kurikulum juga di S1-nya kan? Sehingga memang ini ada PR besar menurut saya dengan diundangkannya undang-undang yang nomor 23 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Ini memang yang kelimpungan itu penyelenggara pendidikannya. Betul. Nah, karena ini perubahannya banyak, kemudian tadi dari disiplin ilmu, kemudian sampai sekarang kan perubahannya banyak, terutama di penyiapan lulusannya. Sebetulnya apa harapan dari Pak Pratik untuk ilmuwan dan praktisi psikologi di Indonesia ini? Kalau dari sisi memang pendidikan disebut prajabatan ya, artinya sebelum mereka terjun, baik sebagai psikolog, praktisi maupun ilmuwan, itu menurut saya memang yang penting ini momentum untuk memperjelas alur, gitu ya. Baik yang program akademik maupun yang program profesi. Ini harus diperjelas. Sekaligus batas-batas
dan kekhasan tiap program. Ya toh? Ya. Apa yang membedakan program akademik misalnya pada jalur akademik? Apa yang membedakan program sarjana dari program magister dan program doktor? Ini harus jelas, gitu kan? Nah, misalnya salah satu yang kita pikirkan memang perubahan epistemologi, gitu. Gimana itu Pak terusan jadi? Yang S1 ya itu oke deh, kita perkuat orientasi, katakanlah orientasi disebut secara epistemologis itu yang masih positivistik, positivistik, kuantitatif. Ya, karena psikologi salah satu kompetensi khasnya itu di bidang measurement kan, pengukuran, ya kan. Betul. Ini tidak boleh hilang, katakanlah ini kekhasan, kompetensi khas, dan untuk itu kan butuh memang itu pengembangan measurement itu bertolak dari katakanlah asumsi-asumsi yang masih berorientasi realisme gitu loh, ya dan measurement pengukuran ini oke, dikuasai betul di situ, gitu kan. Jadi fokus ke situ, ya, positivistik. Ya toh? Tapi begitu ke magister sudah harus kita shift, ya toh? Jangan lagi yang sudah harus masuk ke orientasi yang lebih konstruktivisme gitu, ya, social constructivism, ya toh? Membangun gitu. Ya, artinya itu bukan lagi realis pendekatannya itu, tapi konstruktivis, gitu kan. Dan terutama penguasaan pendekatan bahasa itu menjadi dominan di sana. Ya, di magister itu pendekatannya harus lebih hermeneutik, interpretatif. Kualitatif banget. Harus dikuasai di magister, gitu kan. Di tingkat doktor harus meningkat lagi, gitu, ya kan. Ini dilanjutkan, ya, tinggal lompatan shiftingnya itu tidak terlalu tidak terlalu, kalau yang dari sarjana ke sini mungkin shiftnya itu, peraliannya itu agak beda, terjal, gitu, beda gitu kan? Pendekatan. Betul, itu agak terjal. Ini kan harus mengubah mindset juga, betul. Gitu kan. Tapi ini penting, makin penting, gitu loh. Nah, begitu ke dokter juga itu harus diteruskan, gitu. Yaitu pendekatan yang lebih mengandalkan pada berbasis bahasa, ya, language based approach. Metodologinya yang harus menjadi perhatian. Kompetensi di metodologinya itu jelas, gitu ya. Itu harus terjadi perubahan di bidang akademik, sehingga produksi pengetahuannya segala itu sudah harus mengalami perubahan ini, gitu ya, mengikuti peralihan ini dari yang orientasinya semua realis, lebih makin tinggi itu lebih ke konstruktivis, yaitu ada persoalan hubungan kekuasaan di sana, yaitu ada persoalan penggunaan bahasa, ya, wacana dan seterusnya itu loh. Nah, ini psikolog juga harus termasuk, iya toh, dalam menjalankan profesinya sebagai psikolog. Dia harus menyadari ada bagaimanapun hubungan psikolog dengan klien itu melibatkan relasi kuasa, gitu kan. Ya kan? Psikolog tidak boleh memanfaatkan kekuasaannya itu untuk katakanlah, ya toh, abusing atau kliennya, gitu kan. Ya, memanfaatkan kekuasaannya yang mengambil keuntungan itu, betul. Ya kan. Jadi dengan menyadari ini, perubahan shifting ini, menurut saya harapannya juga akan terjadi perubahan dalam cara menyikapi maupun menyelenggarakan layanannya. Iya kan? Betul. Iya toh, karena sekarang akan mungkin lebih partisipatif, gitu kan, lebih menghargai peran juga
kemampuan kliennya dan seterusnya gitu, ya kan? Itu termasuk yang jalur profesi. Nah, ini ini juga gimana? harus semakin, menurut saya akan semakin tegas. Yang pasti pertama, yang harus menjadi jelas sekarang itu, kompetensi inti seorang psikolog itu apa toh? Gitu. Ya, kalau disebut psikolog itu tugasnya entah itu di sekolah, di rumah Assessment dan sakit, ini. di lingkungan perusahaan dan seterusnya apa toh? Menurut saya ada 5 gugus kompetensi inti. Oke. Dimanapun dia bekerja, psikolog itu pasti cara kerjanya pertama dia akan harus menguasai teknik assessment dan evaluasi. Betul. Kalau melayani klien, membantu klien, kan harus mengenal dulu Betul. seperti apa kliennya itu, gitu kan? Betul. Kemampuan-kemampuannya, kekurangannya, kebutuhannya, ya kan? Lalu problemnya, gitu kan? Baru yang kedua, berdasarkan data itu dia bisa membuat diagnosis, gitu kan? Artinya itu merumuskan, oh problemnya itu ini dan kemungkinan jalan keluarnya ke sana loh dalam diagnosis itu, ya kan? Lalu juga harus mampu mengembangkan disebut program psikologi. Bertolak dari assessment diagnosis ini, seorang psikolog harus mampu merumuskan solusi itu. Intervensinya berarti ya. Itu langkah berikut, Oh gitu. Oh ya, ini diimplementasikan. perencanaan. Oke. Ya lah? Ya. Perencanaan program dan Iya, implementasinya ya. baru diimplementasikan. Oke. Intervensinya yang sesuai. Nah, ini tergantung kliennya seperti apa. Betul. Kalau dia individual, ya toh, dan problemnya mungkin belum parah, katakanlah, oh cukup counseling, gitu kan. Tapi kalau problemnya itu sudah menuntut rekonstruksi, harus masuk psikoterapi, Betul. ya toh. Kalau kliennya itu kelompok, ya kan, sekelompok remaja, gitu misalnya ya, siswa-siswa sekolah dan seterusnya yang butuh, oh psikoedukasi mungkin, Yang ya toh, banyak gitu ya. ya kan, atau memang pelatihan, Ya. gitu kan, trainer. Jadi itu intervensinya itu, termasuk bantuan psikologis awal itu selalu. Ya toh, pada setiap situasi krisis harus mampu. Ya ini kan pertolongan pertama, gitu kan. Betul. Baru akan dilanjutkan dengan intervensi yang lebih, Spesifik. katakanlah lebih spesifik, lebih mendalam dan seterusnya sesuai kebutuhannya. Ya Dan toh? itu dipelajarinya di spesialis, bukan yang di profesi. Ini sebagai kemampuan umum, Oke. inti, itulah nanti isi program profesi. Oke. Jadi Itu. tidak membedakan jurusan dulu kalau kayak gini kan? Peminatan. Itu minat itu, jadi kalau yang saya bayangkan, Ya. ya Menarik. 5 kompetensi ini, tapi baru ngomong 4 ya. Oh ya, satunya Ya belum. toh? Yang terakhir itu membuat laporan. Oke. Ini juga laporan itu tidak sekedar anu loh, oh ini IQ-nya sekian, enggak. Karena laporan seorang psikolog itu harus mencapai kualitas mampu dijadikan dokumen kesaksian ahli dalam perkara perdata maupun pidana, ya kan? Ini belum dipelajari Nah bahkan. itu, di magisteran. ini harus nanti di program profesi, ya, membuat laporan yang bisa menjadi bukti, ya kan, dalam perkara perdata misalnya, ya ada pertengkaran antar keluarga, gitu kan, lalu melibatkan pengadilan, oh ini perlu katakanlah kesaksian ahli dari seorang psikolog, lalu kan dia akan melakukan ini semua kan, mulai di assessment, ya toh, untuk menetapkan seorang tersangka bersalah atau tidak, gitu kan, ya toh. Nah, keadaan jiwanya seperti apa misalnya, Dinamikanya ya betul. kan kesaksian ahli ini, laporan ini harus mampu mencapai ke sana, ya kan. Ini, nah ini semua 5 gugus kompetensi ini harus dipelajari
dimulai di program profesi sebagai kemampuan dasar seorang psikolog. Locus of application-nya disebut begitu, ya toh, itu sesuai minatnya. Ya toh? Oke, jadi sudah ada Ada peminatan. mahasiswa yang berminat di oh saya mau ambil klien gitu kan di sekolah. Oke. Oh saya mau ambil klien di komunitas. Oh saya mau ambil klien perusahaan. Silahkan. Ini harus terakomodasi kebutuhan itu. Saya mendengar itu memang kalau semua akan diakomodasi memang merepotkan gitu kan. Penyelenggaraannya menjadi sangat kompleks. Maka saya mendengar AP2TPI akan membatasi. Bukan lagi sebagai bidang psikologi tapi setting dia menyebutnya. Setting kesehatan, setting pendidikan, setting pekerjaan, setting komunitas, gitu loh. Nah, penyelenggara apapun minatnya harus bisa ditempatkan di situ, gitu loh. Oke, Ini menurut saya positif lah, menurut saya. Untuk tidak membebani juga si penyelenggara. Betul, penyelenggaranya Ya itu kan? yang wah. Nah, kalau semua akan diakomodasi bisa repot sekali karena juga itu terkait mencarikan lokasi kan. Betul, prakteknya. Tempat prakteknya gitu dan seterusnya. Itu. Lalu tadi yang profesi di magister spesialis. Nah, itu bedanya sama yang profesi. Nah, menurut saya begini. Untuk spesialis itu bisa salah satu intervensi ini. Ya, khususnya satu psikolog counselor atau konsultan. Dia mendalami itu. Kompetensinya ya ininya sebagai counselor. Bukan lagi settingnya, tetapi counselor. Okay. Ya, di setting itu sesuai minatnya kalau itu. Betul. Atau sebagai psikoterapis gitu. Tapi yang ahli sekarang bukan sekedar kalau tadi kan hanya sebagai kompetensi dasar, ya kan? Atau sebagai trainer. Di tingkat subspesialis ini harus makin menyempit lagi. Penyempitannya itu bisa menurut populasi yang dilayani, misalnya anak, dewasa, perempuan, lanjut usia, kelompok berkebutuhan khusus, bisa. Jadi misalnya psikoterapis khusus anak, itu subspesialis. Berarti dia harus mendalami betul, ya toh, baik seluk-beluk anak maupun dan kemungkinan gangguannya maupun keterampilannya, gitu kan? Bisa populasinya, bisa yang kedua itu problemnya. Apa problemnya, gitu kan? Ya, behavior problem, macam-macam itulah. Ya atau jenis-jenis terapinya. Betul. Ya. Jadi, yang ketiga baru jenis pendekatannya, teori dan pendekatannya, entah psikoanalisis, betul, ya, ahli psikoanalisis, seorang psikoanalist, gitu loh. Ini menjadi jelas juga gitu loh menurut saya. Hanya kan persoalannya nanti juga kalau membuka program itu dosennya siap nggak? Gitu kan? Itu pertanyaan yang selama ini belum disiapkan kok. Betul ya. Itu problem lain. Tapi menurut saya ini momentum untuk memperjelas semua itu. Ya toh? Betul. Nah, termasuk kita di Sana Dharma itu harus gerak cepat ini ya. Iya, betul itu. Karena perubahannya sangat cepat. Besar. Betul. Dalam waktu 2 tahun ini harus siap menurut undang-undang itu, gitu loh. Terutama program profesi yang level 7 itu harus segera dimulai, gitu kan? Dan dengan konsep tadi bahwa belajar psikologi itu ya cita-citanya menjadi psikolog, itu artinya semua lulusan, gitu kan? Bukan terminal. Bukan terminal, harus melanjutkan supaya punya kualifikasi psikolog. Gitu. Ya, menarik sekali. Nah, Pak, dengan banyaknya perubahan tadi, sebetulnya
apa pesan dari Pak Pratik untuk Fakultas Psikologi di Universitas Sanata Dharma, Pak? Ya, perencanaan strategis terkait baik infrastrukturnya, mengantisipasi semua ini kan? Iya, betul. Dan terutama SDM-nya, ya toh, rekrutmen, ya. Termasuk menurut saya satu bidang yang sangat perlu itu spesialis pengembangan tes psikologi sampai ke subspesialis. Oh, itu jadi kekhasan. Iya, Jadi dan fakultas ini yang harus digarap semua karena coba lihat saja tes psikologi di Indonesia itu yang asli buatan Indonesia itu berapa? Ya, dan itu sudah tahun berapa? Sudah tahun berapa? Ya kan? Betul. Tidak pernah terpikirkan ini, gitu loh. Nah, maka saya mendorong itu Pak Agung itu, ya. Tapi kayaknya berat memang. Termasuk ketika rekrutmen dosen, sebenarnya harapan saya rekrutlah ahli-ahli measurement, gitu kan? Tapi itu sulit karena Betul. bidang yang mungkin juga peminatnya sedikit, gitu kan? Bidang yang mungkin dianggap sulit. Betul. Maka muncul ide, saya ngobrol dengan Pak Agung, kayaknya Pak Agung, ini kalau dikerjakan sendiri tidak ada yang mampu. Bahkan seperti Universitas Gadjah Mada itu merasa kesulitan mencari doktor di bidang measurement. Ya toh? Apalagi universitas kecil lain katakanlah. Maka kayaknya harus dikelola, diselenggarakan oleh sebuah konsorsium kerjasama. Lokasinya bisa dipilih, ya kan? Misalnya, ya kalau ada yang mempercaya di USD boleh, tetapi tenaga dan sumber daya lainnya harus hasil keroyokan sebuah konsorsium. Bisa melibatkan dosen-dosen dari tempat lain juga, seperti itu. Oke, nah itu kan pesan untuk penyelenggara berarti. Betul. Ya? Pesan untuk penyelenggara di Fakultas Psikologi Sanata Dharma. Kalau untuk mahasiswanya sendiri gimana, Pak? Adakah pesan untuk kawan-kawan mahasiswa S1 di sana? Yang S1, nah ini tadi, siap kerja keras. Karena sekarang harus itu tuntutannya itu lebih formal, eksplisit. Jadi kalian harus siap masuk program profesi, gitu kan? Iya, jadi nggak cukup puas dengan Nah, S1 gitu ya, jangan mikir S1 terus. Dan itu artinya selesai. harus siap. Ya, kita memang memikirkan model pengajarannya itu nanti problem based learning, gitu kan? Dan tim teaching, tidak mungkin itu diampu oleh setiap blok tematik, harus diampu secara tim teaching oleh sekelompok dosen dengan keahlian yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, gitu kan? Dan mereka harus siap. Cara belajarnya itu langsung dengan menangani sebuah kasus. Praktek gitu ya, memperbanyak Praktek. Oke, wah ini hangat sekali ini Pak Pratik ya. Jadi tapi sayangnya waktu juga yang membatasi. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Pratik. Ini saya juga belajar bagaimana awalnya kalau psikologi tadi dibagi menjadi prasejarah itu kan berarti mulanya itu ada 3. Yang dari kedokteran, kemudian dari pendidikan, pedagogi, dan dari psikologi angkatan darat. Kemudian semakin berkembang mengikuti kebutuhan ya itu ya. Betul. Sehingga ada kekhasan dari masing-masing masing-masing prasejarah itu mewarnai. Akhirnya menjadi kekhasan dari di awal sebenarnya di memang awal. di awal. Kalau sekarang memang sekarang udah agak lebih nyampur lagi ya Betul, Pak ya. Betul dan juga ada perubahan juga bagaimana menyiapkan profesi ya. Betul, dari penyiapan betul. dokter. Nah ini tadi saya sangat tertarik juga dengan buah pemikiran Pak Pratik tadi tentang pemisahan kompetensinya tuh harus jelas gitu ya.
di sisi akademik maupun di sisi profesi ya. Dan ingat S1 psikologi saja bukan terminal, masih Betul. harus kerja kelas, masih harus tetap belajar gitu ya. Terima kasih dari saya, terima kasih banyak Pak Pratik, saya belajar banyak. Sama-sama. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang mendengarkan video casting ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.